Terkini update dari amukan banjir di Sumatera, gelondongan kayu banjir Sumatera. Gelondongan kayu yang terbawa arus banjir di Sumatera Utara menjadi sorotan publik. Video viral menunjukkan ribuan batang kayu gelondongan yang ikut terseret arus deras. Pemerintah termasuk Wakil Ketua MPR RI Edi Suparno meminta pemerintah mengusut dugaan pembalakan liar. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution juga merespons dengan mengecek hal tersebut. Kementerian Kehutanan menelusuri sumber kayu yang terbawa banjir, mencakup kemungkinan dari pohon tumbang alami hingga praktik pembalakan liar. Benarkah gelondongan kayu ini hasil dari pembalakan liar? Inilah fakta tentang gelondongan kayu banjir Sumatera. Bencana banjir dan longsor di Sumatera memicu perdebatan mengenai peran aktivitas manusia dalam merusak benteng alami ekosistem. Profesor Bambang Hero Saharjo, Guru Besar Fakultas Kehutanan dan Lingkungan sekaligus Kepala Pusat Studi Bencana IPB University, menilai bahwa material kayu yang ditemukan di lokasi bencana menunjukkan indikasi kuat keterlibatan aktivitas manusia. Profesor Bambang menegaskan bahwa kondisi material kayu di lokasi tersebut tidak sepenuhnya dapat dijelaskan sebagai kayu lapuk atau dampak runtuhan alami. Ia mengaitkan temuan gelondongan kayu saat banjir Sumatera ini dengan kasus serupa yang pernah ia tangani di kawasan lindung Sumatera Utara. Apa yang dimaksud? Profesor Bambang menjelaskan bahwa hutan yang masih utuh dan sehat memiliki struktur berlapis yang berfungsi sebagai sistem penyangga alami. Struktur ini menjaga keseimbangan lingkungan dan mengendalikan daur air. Tuhan menciptakan ini tentu saja untuk kebaikan manusia dan lingkungannya, ujarnya. Struktur hutan yang ideal memiliki struktur tajuk yang rapat dan bertingkat yang bertugas memecah dan menahan laju air hujan. Tajuk hutan adalah lapisan atas kanopi pepohonan di hutan yang terdiri dari cabang dan dedaunan yang membentuk atap hutan. Walaupun ada air, dia tidak langsung ke permukaan, dia jatuh di tajuk, pecah, kemudian sebagian mengalir melalui batang atau stem flow. Jelasnya, selain itu keberadaan tumbuhan bawah dan serasa di permukaan tanah berperan penting dalam menyerap air dan menjaga kestabilan ekosistem hutan. Profesor Bambang menerangkan, dalam kondisi alami, pohon tumbang bukan merupakan ancaman signifikan bagi ekosistem. Pohon ini ya, kalaupun tumbang, itu tidak banyak, paling hanya 1, 2, dan itu alami, tutur dia. Sistem perakaran pohon tua yang kuat menjaga hutan tetap stabil, dan ruang kosong akibat pohon tumbang akan segera diisi oleh regenerasi spesies baru. Namun, permasalahan serius muncul ketika aktivitas pembalakan liar mengganggu vegetasi hutan. Gangguan tersebut menghilangkan kerapatan tajuk dan membuka celah yang memicu perubahan drastis dalam aliran air dan kestabilan tanah. Hilangnya kerapatan tajuk ini menyebabkan air hujan jatuh langsung ke permukaan tanah tanpa proses pemecahan alami. Akibatnya, erosi berlangsung lebih cepat dan resiko longsor meningkat drastis. Profesor Bambang menyimpulkan bahwa kayu-kayu besar yang ditemukan pasca bencana adalah konsekuensi langsung dari kerusakan tersebut. Parah, bahkan gelondongan kayu ini bahkan sampai ke laut. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Kementerian Kehutanan Dwi Janwanto menyatakan kayu gelondongan yang terbawa arus banjir di Sumatera berasal dari berbagai sumber, termasuk sisa pohon lapuk, pohon tumbang, material bawaan sungai, area bekas penebangan legal hingga penebangan liar. Hal itu disampaikan Dwi merespons tudingan dirinya membantah banjir di Sumatera bukan dikarenakan pembakaran liar. Sementara ini, Kemenhub tengah menelusuri kedudukan pelanggaran dan memproses bukti kejahatan kehutanan melalui mekanisme hukum yang berlaku, sebab kejahatan kehutanan multipoles dengan berbagai motif yang salah satunya memanfaatkan skema pemegang hak atas tanah. Menyikapi temuan itu, Kemenhub menetapkan
moratorium layanan tata usaha kayu tumbuh alami di area penggunaan lain. Untuk PHAT dalam sistem SIPUHH lainnya, mengevaluasi menyeluruh dan mengawasi seluruh pemanfaatan kayu di area pemanfaatan hutan. Data menunjukkan sejumlah pola pencucian kayu ilegal lewat PHAT antara lain pemalsuan atau manipulasi dokumen kepemilikan lahan. Kedua, kayu dari luar areal PHAT dititipkan seolah-olah berasal dari PHAT dengan kayu dari kawasan hutan dibawa masuk lalu dibuatkan laporan hasil produksi LHP fiktif dengan menaikkan volume. Kemudian pemalsuan LHP dengan petak, diameter, dan panjang kayu yang tidak sesuai kondisi lapangan. Keempat, perluasan batas peta PHAT melampaui alas hak yang sah, sehingga penebangan masuk ke kawasan hutan negara. Kelima, penggunaan PHAT milik masyarakat sebagaimana pinjam oleh pemodal untuk melegalkan penebangan skala besar. Pengiriman kayu yang melampaui volume seharusnya melalui penggunaan berulang dokumen yang sama. Yang terakhir, penarikan kayu dari kawasan hutan yang kemudian diregistrasi sebagai kayu PHAT setelah dipindahkan dan dikumpulkan di lahan milik. Di Aceh Tengah, penyidik mengungkap penebangan pohon ilegal di luar areal PHAT dan kawasan hutan dengan barang bukti 26,6 meter kubik kayu ilegal. Selain itu, di Sumatera Barat, penebang terangkap membawa 152 batang kayu dengan 443 batang kayu olahan yang diangkut menggunakan dokumen PHAT atas nama pelaku berinisial MY. Kondisi serupa terjadi di Kepulauan Mentawai dan Gresik dengan barang bukti 4.610 meter kubik kayu bulat atau log asal hutan Sipora, dan di Tapanuli Selatan diamankan 4 unit truk bermuatan kayu bulat sebanyak 44,25 meter kayu. Ingat, ini adalah undang-undang pembalakan liar, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan UU P3H mengatur pembalakan liar sebagai kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi. Kegiatan ini didefinisikan sebagai semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu yang secara tidak sah yang terorganisasi, termasuk pembalakan liar. UU P3H juga mengatur sanksi bagi pelaku pembalakan liar yang meliputi pidana penjara dan denda. Nah, kalau seperti ini kejadiannya, pasti sangat repot urusannya ya. Apalagi bencana banjir yang kini update-nya sudah memakan korban. Lantas berapa lagikah update terkini korban banjir di Pulau Sumatera ini? Hingga 5 Desember kemarin, BNPB mencatat total korban meninggal dunia akibat banjir di Pulau Sumatera mencapai 867 orang. Korban ini berasal dari 3 provinsi yang terdampak, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dari jumlah tersebut, 31 jenazah baru ditemukan, dengan rincian 10 di Sumatera Barat, 20 di Aceh, dan 1 di Tapanuli Tengah. Selain itu, terdapat 521 orang yang masih dalam pencarian. BNPB juga melaporkan bahwa total pengungsi yang terdampak bencana ini mencapai 849.133 jiwa. Adakah teman kalian yang nggak mau maafin? Meskipun kalian sudah sadar melakukan kesalahan, yaitu memukul teman atau perkara yang buruk kepada teman, minta maaf tapi gak maafin, mungkin ada yang udah pernah ya. Film pendek Minecraft selanjutnya tentang tidak memaafkan, tapi akhirnya ini yang terjadi selanjutnya. Bagaimana kisahnya? Ditunggu sesaat lagi.